Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat Paskah, selamat menyambut kemenangan Kristus. Dia bangkit dari kematian, ya puji nama Tuhan. Pagi hari ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya oleh pengorbanan dan kematian Kristus, kita ini diselamatkan. Dan oleh kebangkitannya dari kematian, melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru, hidup penuh dengan pengharapan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri. Kita mulai ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau memuji, aku mau menyembah Engkau. Bila hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami kembali diingatkan kemenangan, kelegaan, kelepasan Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kuk maut tidak berkuasa lagi atas kami lewat kebangkitan Kristus dari kematian. Kami mengucap syukur karena kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, sehingga kami boleh menghampiri tahta-Mu setiap waktu, setiap saat. Oleh karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami ingin memuliakan, meninggikan akan Engkau, mengagungkan akan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu di ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Kami ingin serahkan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Selamat merayakan Paskah di pagi hari ini. Selamat mensyukuri sekaligus menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Kebangkitan Kristus dari kematian yang kita peringati dan kita rayakan di pagi hari ini adalah satu-satunya cara. Itu berarti tidak ada cara lain. Penebusan dosa manusia yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bukankah ini satu karya yang luar biasa? Satu kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia yang adalah debu dan abu, tetapi mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa.
sehingga kita dipulihkan kembali hubungan kita. Tidak berhenti mendapatkan pemulihan hidup bersama dengan Allah, tetapi ada berkat yang lebih besar yang menjadi rancangan Allah yang dianugerahkan kepada setiap umat manusia, yaitu keselamatan yang kekal yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, syaratnya mudah tetapi juga susah. Mudah karena hanya beriman kepada Kristus, susah karena kita harus menghidupi apa yang kita imani. Tapi puji syukur kepada Allah, karena di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan kirimkan dan anugerahkan Roh Kudus yang tinggal di hati kita dan menyertai kita, yang akan menolong dan menuntun kita. Puji Tuhan. Selamat merayakan ibadah Paskah, ibadah kemenangan, ibadah sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, jangan lupa nanti jam 10 siang ya, kita ada acara kebersamaan untuk merayakan kemenangan di hari Paskah ini di halaman belakang gereja. Ya, kita akan bersukacita bersama-sama. Nanti sekali lagi kita akan tutup makan bersama-sama ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17b, firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Yesus hidup selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada masa depan. Dia hidup memberi pengharapan kepada kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, katakan juru selamatku, juru selamatku, ya Rajaku, ya Tuhanku, Kau tak bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Katakan hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus
sudah bangkit dari kematian. Alkitab katakan tidak hanya kuasa kematian yang ditaruh di bawah kakinya. Kita katakan segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan di dalam menaklukkan segala sesuatu, tidak ada hal yang tidak ditaklukkan. Artinya apa? Semua kuasa ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau seandainya kita punya barang yang kita sayangi, tentu barang tersebut akan kita jaga, kita simpan dengan baik, dan kita rawat. Supaya apa? Tidak rusak, eman-eman gitu Bapak Ibu ya. Karena barang yang kita sayangi, sekalipun tuh harganya mungkin tidak seberapa, tapi karena kita sayangi, kita jaga betul. Demikian juga di dalam hidup ini. Kalau kita punya orang-orang yang kita sayangi, apakah itu keluarga kita, pasangan hidup kita, anak cucu, sahabat, atau siapapun juga yang kita sayangi di dalam hidup, saya percaya kita akan lakukan apapun juga bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka tetap dalam keadaan baik. Karena mereka kita sayangi Bapak Ibu. Tapi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Anak yang paling dia kasihi, anak tunggal, anak yang dia sayangi, justru diserahkan bagi dunia. Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Untuk apa? Untuk dikorbankan di atas kayu salib. Untuk menebus, menanggung hukuman dosa kita, ditanggung di atas kayu salib. Supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itulah bukti kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita. Karena dia mengasihi kita, justru karena kita masih dalam keadaan dosa, dia menyatakan kebaikan. Bukan karena baik, saudara. Bukan karena kita kudus dan sempurna, lalu Allah mengasihi kita, enggak. Justru Bapak Ibu dalam keadaan dosa, kita menjadi seteru Allah, kata firman. Allah telah menyatakan kasihnya dan kebaikan kepada kita. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang tiada dua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan paduan suara. GKM Bang Sri akan menaikkan sebuah pujian. Kasih tiada.
Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman. Sekarang kami sujud di hadapan. Kami mengaku Tuhan, kami miskin, kami buta, kami lemah. Kami tidak berdaya. Hanya Engkau-lah yang dapat menolong kami, menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan kematian kekal. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pengorbanan dan kematian. Terima kasih Tuhan, Engkau menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan kami. Dan terima kasih Tuhan, kemenangan Engkau beri bagi kami lewat kebangkitan. Bersama-sama kita naik pujian ini. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemat, ku rindukan Tuhanmu. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dengar inilah janji Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bersama-sama janji Tuhan ku pegang, janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Katakan ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Di dalam doa. Kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk ditaburi oleh benih sabda kebenaran firman, agar benih itu sungguh tubur di dalam kehidupan setiap kami, menghasilkan buah yang lebat
tidak hanya untuk dinikmati diri sendiri, tetapi dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Orang lain boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup yang kami jalani. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan sabda-Mu yang terus akan memurnikan hati kami, membentuk kami, sehingga kami terus akan belajar menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terpujilah Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan bagi setiap kita lewat kebangkitannya yang kita rayakan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema masa raya Paskah kita yang terpampang 1 bulan lebih hanya oleh pengorbanan dan kematian Kristus dunia diselamatkan. Ketika kita membaca tema itu, maka ada makna yang tersirat di dalamnya, bahwa tanpa pengorbanan dan kematian Kristus, maka dunia ini tidak terselamatkan. Dunia ini akan mengalami bencana, dunia ini akan mengalami kematian yang kekal, termasuk setiap kita, orang-orang yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari Jumat kemarin, hari Jumat Agung, yang menandakan bahwa tugas yang Bapa berikan kepadanya, Ia sudah selesaikan dengan sempurna dan dibayar lunas lewat kematian Kristus di kayu salib sebagai korban penebusan dosa manusia. Karena memang kematian Kristus itu sangat penting. Tanpa kematian Kristus, maka keselamatan tidak akan menjadi bagian milik setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, maka di situ dituliskan, ketika kita kemarin hari Jumat merenungkan, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, lalu Ia menyerahkan nyawanya. Itu berarti Tuhan Yesus mati. Tetapi bukan hanya retorik, bukan hanya perkataan, atau orang mungkin bisa berkata itu satu kepura-puraan, bisa saja. Tetapi kemudian Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas dan konkret bahwa mereka harus mati hari itu, karena tidak boleh di hari Sabat ada mayat yang masih harus digantung atau disalib. Mereka harus mati dan diturunkan.
Lalu untuk memastikan salah seorang prajurit mengambil tombak dan kemudian menikamkan ke lambung Yesus, dan kemudian mengalirlah darah dan air. Ini pun ada penjelasan secara medis. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bisa Google, lihat secara medis untuk menunjukkan betapa memang Yesus benar-benar sudah mati. Dan lewat kematian Kristus pada hari yang ketiga, yaitu hari ini, Ia bangkit dari kematian. Karena Dia adalah Allah, sehingga sanggup mengalahkan maut yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka anugerah keselamatan, anugerah kehidupan menjadi bagian bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita menghargai dan menghormati satu pengorbanan yang luar biasa yang Allah sendiri lakukan. Allah sendiri turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita menghormati anugerah itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, menghidupi setiap firman yang kita yakini di dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan di dalam hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini. Jangan sampai pengorbanan yang Kristus lakukan, karena pengorbanan itu cukup hanya sekali. Jangan kita menjadi bebal, di mana seperti gambaran perumpamaan di 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Jangan seperti anjing kembali kepada muntahannya dan babi mandi kembali ke kubangannya. Kita yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan dan mendapatkan kehidupan lama yang sudah kita tanggalkan, kita lepas dan diganti oleh Kristus dengan kehidupan baru, di mana Kristus bekerja leluasa di dalam kehidupan kita, dan maut dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Jangan justru seperti baju yang kotor lalu kita ambil, kita pungut, kita kenakan kembali. Itu sama dengan kita menyalibkan Kristus yang kedua kali. Padahal korban penebusan hanya dilakukan sekali oleh Kristus, dan sesudah itu, sesudah Kristus mati, maka berkat anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dan ketika Kristus naik ke surga, maka ketika Kristus datang yang kedua kali, maka bukan anugerah keselamatan, bukan anugerah pengampunan, bukan anugerah kehidupan, tetapi Ia akan datang menjadi seorang hakim. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita benar-benar menjadi manusia baru,
di mana Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, maka roh itu akan menuntun kita di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya oleh pengorbanan dan kematian Kristus, maka setiap kita mendapatkan anugerah keselamatan. Ini tidak bisa kita dapat dan kita peroleh dari siapapun dan apapun dalam dunia ini, kecuali hanya satu, yaitu Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam diri putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia maka ia bisa mati, menjadi korban persembahan untuk menggantikan kita. Tetapi sebagai Allah, kalau hanya sebagai Allah tidak menjadi manusia, maka Allah tidak bisa mati. Allah itu hidup, Allah itu kekal, awal dan akhir, alfa dan omega. Oleh karena itulah Allah perlu menjadi manusia seutuhnya, agar lewat kematiannya sebagai manusia menebus kita, dan lewat kebangkitannya karena dia adalah Allah, maka kemenangan, sukacita, kemerdekaan, dan kehidupan itu Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa jalan menuju kepada surga, kehidupan yang kekal, hanya lewat Kristus, lewat kematiannya dan kebangkitannya menjadi kemenangan, maka jangan mau digantikan oleh apapun. Bahkan di dalam Injil Yohanes dituliskan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seakan-akan orang berkata terlalu eksklusif. Yang lain tidak. Pokoknya hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan hidup, jalan mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang eksklusif ini sebenarnya adalah inklusif, di mana semua itu ditawarkan, diberikan kepada semua manusia. Jadi siapapun manusia yang mau percaya dan menerima anugerah keselamatan, maka ketika mereka menyambut dan beriman dengan sungguh kepada Kristus, maka anugerah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa harus kita membayarnya. Bukankah ini satu anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa? Yesus yang menanggung derita, Yesus yang mati, tetapi kita yang untung mendapatkan berkat, terlepas, terbebas dari maut, dan mendapatkan kehidupan Kristus, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Kalau kita melihat dalam teks yang kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4
Secara khusus kita membaca di ayat yang ke-12. Bapak Ibu nanti di rumah bisa membaca dari ayat-ayat yang sebelumnya. Secara garis besar dikisahkan bahwa Yohanes dan Petrus ketika ia bertemu dengan seorang yang sakit lumpuh, dia berkata, "Mas Tera, aku tidak punya. Tetapi dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu, maka orang itu bangkitlah, dia bisa bangun dan berjalan." Dan ini menjadi sesuatu yang heboh pada saat itu. Kalau sekarang dia viral, di mana-mana orang membicarakan. Sehingga kemudian Yohanes dan juga Petrus, mereka ditangkap oleh para imam, orang Farisi, orang-orang terkemuka, orang-orang Yahudi, tua-tua yang ada, ahli-ahli Taurat yang ada, karena dianggap membuat gaduh dan juga mengajarkan pengajaran yang baru yang mereka tidak pernah ajarkan, bahwa ada kebangkitan bagi orang yang mati. Dan kemudian secara singkat mereka disidang, dan ketika mereka disidang maka Petrus dan Yohanes diberi hikmat oleh Allah. Dengan penuh keberanian ia menyatakan bahwa Kristus yang mati itu, yang telah bangkit itu, dalam nama Yesus yang berkuasa itulah yang melakukan dan mengerjakannya. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dituliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang dimaksud adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus dan Yohanes bukan hanya sekedar membela, bukan hanya sekedar mungkin membual lewat ajaran-ajaran yang ia sampaikan, tetapi ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sehingga membuka mereka. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Petrus dan oleh Yohanes adalah sesuatu yang nyata, yang dialami oleh orang yang lumpuh tadi, sekitar 40 tahun usia orang itu. Sehingga ini bukan tipu-tipuan, tetapi sesuatu yang nyata, dan orang yang lumpuh itu masih ada di antara mereka. Mereka disembuhkan, mereka diselamatkan oleh Allah lewat nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sehingga mereka yang tadinya hendak melawan, mencari celah untuk tetap menangkap Petrus dan juga Yohanes, mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan. Menceritakan kasih Kristus, mewartakan kabar keselamatan yang datangnya daripada Kristus, bahwa Kristus telah memberi kehidupan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, dan tiket itu sudah diberikan kepada setiap kita. Ketika kita hendak mewartakan kasih itu kepada orang lain, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka? Maka harus dimulai dengan kehidupan kita yang diubah oleh Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa percaya ketika melihat cermin kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi pancarannya jauh berbeda dari Kristus yang diyakini
bersama-sama sekali lagi. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan di pagi hari ini. Kita sedang diajak bersama-sama, tidak hanya sedang bersuka cita dan mengucap syukur lewat mulut kita, tetapi sebagai bentuk rasa syukur dan iman kita diajak untuk menghidupi apa yang kita imani di dalam Kristus, sehingga orang akan melihat kasih, kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau pagi hari ini kita diingatkan bahwa hanya lewat Kristus yang mati dan bangkit dari kematian yang bisa memberi kehidupan, keselamatan bagi setiap kita. Dan Kristus sendiri menyatakannya dalam Injil Yohanes, Dia satu-satunya jalan menuju kepada Allah, karena Dia sendiri adalah Allah, sehingga Dia menuntun kita kepada Allah yang memberi anugerah kehidupan dan keselamatan. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang pasti, jangan mencoba-coba cari yang tidak pasti. Kalau kita sudah tahu jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan, jangan mau dibelokkan dan juga jangan membelokkan diri ke kiri atau ke kanan yang mungkin sepertinya baik dan manis, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tahu bahwa jalannya hanya beriman kepada Kristus dan menghidupi iman di dalam kehidupan sehari kita, maka mari kita melakukannya dengan hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah mungkin cobaan yang kita alami, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat dan sulit, kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan berkata, kita menyerah, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tetapi ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus yang bangkit dari kematian, yang memberikan kehidupan bagi kita, maka Allah mengaruniakan rohnya sendiri Allah berikan kepada setiap kita. Roh itu yang akan menuntun kita, roh itu yang akan menolong kita, roh itu yang membawa kepada kebenaran dan memberi hikmat kepada kita menapaki jalan hidup yang berat dan sulit ini. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan warna yang abu-abu, hampir semuanya sekilas abu-abu, tidak merah, tidak hitam, tidak putih, tidak begitu jelas. Tetapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus, di tengah-tengah keraguan kita, di tengah-tengah kebimbangan kita, di tengah-tengah ketidakpengertian kita, karena keterbatasan mata jasmani, keterbatasan mata rohani kita, keterbatasan iman kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita belajar untuk tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus, maka yakinilah, lewat rohnya yang ditaruh dalam hati kita, kita masih bisa memilih dan memilah yang baik, yang tepat, yang berguna, yang tetap untuk bisa memuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi. Pagi hari ini ketika kita merayakan dan memperingati kebangkitan Kristus yang hidup dan hidup selamanya, tidak hanya Allah itu hidup dan hidup selamanya, tetapi sekali lagi hidup yang Allah punya itu
dianugerahkan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Maka dengan kata lain, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa, yang layak mendapatkan hukuman maut dan kutuk itu, sudah diberi kebebasan, diberi kemerdekaan. Kita sudah dilepaskan lewat kematian Kristus yang hanya sekali untuk menanggung dosa kita atau dosa orang banyak. Dan lewat kebangkitan Kristus, maka anugerah keselamatan itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Ibrani pasal 9 ayat 28. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita wartakan, kita ceritakan, kita bagikan lewat pengalaman-pengalaman hidup, percaya kepada Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami di mana Kristus menolong, memberi kehidupan, memberi keselamatan. Jangan disimpan sendiri, jangan disyukuri sendiri, tetapi mari kita bagikan kepada saudara-saudari kita. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi penikmat dari keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan, tetapi kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membagikan, menceritakan kabar keselamatan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, lewat iman yang kita yakini dengan dasar yang benar, sehingga seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes dan Petrus, mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan mereka alami, sehingga ketika orang lain yang memasang jerat kepada mereka untuk menangkap dan menjarakannya, maka mereka menjadi lolos. Kenapa? Karena yang diberitakan adalah sesuatu yang real, yang diberitakan adalah sesuatu yang nyata, yang ia alami dan hidupi, bahwa Kristus yang mati itu adalah Kristus yang bangkit, bahwa di kolong langit ini hanya ada nama Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia, baik penyelamatan sekarang maupun yang akan datang, memberi kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan, menikmati, mengalami Kristus yang hidup di dalam hati dan berkarya dalam keseluruhan hidup kita, berimanlah penuh dan sungguh. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya serahkan kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Maka Ia akan mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu sekarang dan akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur kepada Kristus, Allah yang mau mati dan Allah yang bangkit memberi kehidupan, kemenangan, keselamatan, Allah yang mau tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur dan ambil satu komitmen bahwa kita ingin setia. Kalau kita sudah tahu jalan keselamatan yang pasti, karena Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang menyatakannya. Pegang kuat, pegang erat di dalam kehidupan ini. Kalau dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ini, kita masih diizinkan mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami pencobaan. Pandang Kristus Allah yang bangkit, pandang Kristus Allah yang hidup. Ia akan menolong Bapak Ibu Saudara, Ia yang akan menyelamatkan, memberi jalan keluar, memberi pencerahan kepada
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepada Engkau yang telah memberikan jalan kepada kami, menuntun kepada kami, memberi kehidupan dan keselamatan kepada setiap kami yang percaya kepada Kristus. Pagi hari ini setiap kami datang menghampiri Engkau karena kami sangat percaya anugerah kehidupan, anugerah keselamatan sudah Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Dan tanggung jawab kami adalah menjaga, memeliharanya, hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami dimampukan dan disanggupkan untuk hidup seturut dengan kehendak. Di hari Paskah, di hari kemenangan, di hari kebangkitan pagi hari ini, kami juga akan menjadi orang-orang yang bangkit rohani kami, untuk kami semakin sungguh-sungguh dan antusias di dalam pengiringan kami kepada Kristus, karena kami tahu kepada siapa kami mempercayakan hidup kami, kepada siapa kami mengandalkan hidup ini, dan yang telah memberikan anugerah keselamatan yang kami rasakan sekarang dan yang akan datang. Roh Kudus, urapi setiap umat-Mu di pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati setiap anak-anak-Mu melawat hamba-hamba-Mu ini, sehingga lewat berita kebenaran firman-Mu di pagi hari ini akan menjadi pijakan yang baru, semangat yang baru dalam beriman semakin sungguh-sungguh, di dalam mengiring Tuhan semakin sungguh-sungguh, belajar memberi yang terbaik, bukan sebagai balas budi, bukan sebagai bentuk agar kami diselamatkan kembali, bukan, tetapi sebagai rasa syukur kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Tetapi inilah bentuk rasa syukur kami, rasa hormat kami, rasa terima kasih kami yang begitu mendalam kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan setiap kehidupan umat-Mu di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah yang telah bangkit dari kematian, Allah yang memberi kehidupan dan keselamatan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, nanti akan dibagikan telur Paskah pada petugas yang ada di depan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Yang pertama ada dua peti. Yang pertama peti untuk persembahan gereja. Yang kedua adalah peti atau kotak untuk mendukung pelaksanaan kemah keluarga. Ya, masih kurang 48 juta lebih tadi disampaikan. Ya, kita ambil bagian, kita peduli terhadap kemah keluarga ini, khususnya bagi dana yang masih dibutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 bagian terakhir dan ayat 8.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, akan berdoa menyerahkan persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Kau beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur orang yang berdosa diselamatkan. Orang yang harusnya mendapatkan hukuman yang kekal, tapi diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengan rasa syukur kami di hadapan Engkau, kami akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga bagi program kemah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Nanti kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita naikkan sebuah pujian. Pujian penuh dengan sukacita bahwa darah Yesus itu menyucikan kita. Darah Yesus itu membebaskan kita. Darah Yesus mengubahkan hidup kita. Kita naikkan pujian. Bukan lagi kedagingan yang berkuasa atas diri kami, tetapi Roh Tuhan yang tinggal di hati kami, yang akan memimpin dan menuntun di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Maka semuanya akan mendatangkan kebaikan,
bagi hidup kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mereka akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang memancar di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya kepada Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh merayakan iman, merayakan kemenangan. Setiap kami diingatkan kembali tentang kasih kami yang mula-mula, keseriusan kami, kesungguhan kami di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Kami menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan kasih. Kami menyerahkan untuk kegiatan gereja kami, secara khusus untuk kemah keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Tinggal beberapa waktu lagi kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap umat-Mu boleh terlibat ikut di dalamnya. Bapak Erik yang Tuhan pakai untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu, panitia yang bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu, tempat yang kami pakai, dana yang kami perlukan. Kami percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini akan melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan secara maksimal, dan selebihnya kami percayakan kepada Allah yang luar biasa. Kami juga ingin menyerahkan untuk pelantikan majelis yang baru di akhir bulan ini. Kami mohon Tuhan mempersiapkan baik hamba-hamba-Mu yang secara langsung melayani Tuhan maupun keluarga yang mendukung. Demikian juga departemen dan komisi-komisi yang ada. Biarlah kami boleh menjadi satu tim pelayanan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga estafet pelayanan ke depan akan menjadi semakin lebih baik lagi dan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan lewat karya yang kami lakukan bersama-sama. Nama Tuhan ditinggikan, Injil diberitakan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya keamanan, ketenteraman Tuhan beri karena negeri kami adalah milik Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin, baik presiden sampai dengan RW RT ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan sampai kepala-kepala keluarga ke dalam tangan anugerah Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Kami menyerahkan keamanan dan ketenteraman ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan perekonomian bagi bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ketika berkat Tuhan turun atas negeri kami, maka segala yang baik Tuhan akan beri dan anugerahkan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan akan dipakai menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mohon berkat untuk kota kecamatan Bangsri yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Taruh hujan roh pertobatan sehingga banyak orang diselamatkan. Kami percaya kota ini akan dipakai menjadi kota di mana banyak jiwa diselamatkan. Bahkan Tuhan utus mewartakan kasih Tuhan ke tempat-tempat lain ketika Tuhan mengirim anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus, mereka akan diurapi oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Hamba-Mu berdoa mohon berkat untuk Uning yang berulang tahun. Tuhan memberi menambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu dalam melayani Tuhan, baik di gereja ini maupun di TK sebagai kepala. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati dalam rumah tangga yang dibangun, sehingga lewat kehadiran Uning sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga yang dikasihi, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara Handika di masa mudanya, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus akan tanamkan iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan pakai anak-Mu di generasinya. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuninya. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan yang dialaminya. Dan kami percaya lewat Handika nama Tuhan dipermuliakan, lewat Handika keluarganya diberkati karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Kami percaya yang sakit Tuhan akan jamah sehingga mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan akan bukakan jalan sehingga mereka boleh mengalami rahmat Tuhan. Mereka yang berkumpul dengan rumah tangga, Tuhan akan beri jalan keluar sehingga anak-anak boleh memuliakan akan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberi kekuatan iman. Jikalaupun anak-anakmu harus menanggung apa yang anak-anakmu harus tanggung sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga tidak akan menggoyahkan iman anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Finonet, mari kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan pulang dengan penuh sukacita membawa berkat-Mu dan menghidupi kebenaran firman-Mu, menjadi manusia baru yang hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bisa mengambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini.